The Famous, eksklusif di RCTI Plus. Pemahaman-pemahaman yang moderat progresif, yang ramah terhadap perempuan, dan juga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah bagaimana memastikan aturan-aturan negara ini mengakomodir kebutuhan-kebutuhan perempuan, dan negara harus hadir ketika ada persoalan-persoalan masyarakat yang ada, yang sebenarnya sudah ada sih undang-undang. Ya, Ibu, perihal kabar berita yang belakangan ini menjadi heboh, salah satu korban wanita, ibu-ibu yang kita tahu mungkin Komnas Perempuan juga sempat memposting perihal berita ini, Bu. Ya, melihat kasus Ibu Marlina yang kabarnya mengalami kekerasan atau penyimpangan secara seksual, yang juga kabarnya melakukan sedikit KDRT. Nah, Ibu sebagai perwakilan dari Komnas Perempuan sendiri melihat hal seperti ini bagaimana sih, Bu? Artinya terkait tokoh masyarakat yang juga orang tua dari seorang artis, bagaimana Ibu melihatnya? Ya, terima kasih ya. Pertama, kekerasan seksual itu ya memang terjadi di mana-mana ya. Tidak hanya di komunitas, tapi juga di ranah personal dan juga ranah keluarga, yang secara ideal harusnya orang-orang dekat itu malah harusnya orang-orang dekat itu melindungi, bukan malah justru melakukan kekerasan seksual. Apalagi itu jika terjadi di dalam sebuah rumah tangga yang juga dilakukan oleh pasangan ya, suami ataupun istri misalnya. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, karena di dalam sebuah pernikahan itu di awal mereka melakukan janji, mereka melakukan niat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, bahagia gitu kan. Maka kemudian untuk mewujudkan itu sangat tidak mungkin jika ada kekerasan di dalam sebuah rumah tangga itu gitu. Apalagi ya ini adalah misalnya public figure atau tokoh-tokoh yang harusnya menjadi tauladan di masyarakat gitu ya, maka seharusnya tidak boleh itu melakukan kekerasan di dalam rumah tangganya. Nah, Ibu, dari sisi kacamata Komnas Perempuan sendiri, hal-hal seperti ini sudah biasa ditangani oleh Komnas, atau memang karena ini berkaitan dengan public figure sehingga beritanya begitu menghebohkan di media sosial gitu, di ranah publik? Sebenarnya kalau berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, dari setiap tahunnya kekerasan terhadap istri itu selalu mendominasi, Mas. Ya, selalu mendominasi gitu. Bahkan di yang terakhir ya, tahun 2020 kemarin juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap istri itu adalah kekerasan yang paling tinggi di ranah personal gitu. Nah, dari data yang lapor langsung ke Komnas Perempuan itu sebenarnya juga banyak. Kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri itu juga banyak yang melapor ke Komnas Perempuan. Hanya saja mungkin karena ini bagian daripada tokoh itu ya, yang kemudian jadi viral di masyarakat ya, yang seolah-olah itu kalau sudah tokoh jadi viral, dan mungkin karena tokoh dia jadi viral sehingga seolah-olah tidak ada persoalan di masyarakat. Tapi realitasnya banyak juga yang mereka bukan tokoh, bukan orang hebat gitu ya, yang mereka juga mengalami persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini, yang terlapor ke Komnas Perempuan ataupun juga ke lembaga layanan lainnya. Iya, Bu, peran apa sih, Bu, yang akan diberikan Komnas Perempuan seandainya tersangka ya, atau bisa dikatakan korban daripada Ibu Marlina ini jika melapor ke Komnas Perempuan, itu seperti apa bentuk dan peran bantuan dari Komnas? Ya, perlu kita sampaikan Mbak ya, bahwa Komnas Perempuan itu mempunyai mandat khusus ya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memastikan bahwa perempuan Indonesia itu mendapatkan hak-haknya, kan begitu. Nah,
Nah, ketika kemudian kasus yang dialami oleh Ibu Marlina ya, yang mana ketika misalnya dia akan lapor ke lembaga layanan atau lapor ke Komnas Perempuan misalnya, itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan ya. Nah, yang pertama kan kalau lapor ke Komnas Perempuan, itu kan Komnas Perempuan bukan lembaga layanan ya. Ya, artinya lembaga layanan yang dimaksud itu bukan lembaga yang kemudian kita menyiapkan konsultasi psikologi, kita menyiapkan konsultasi medis, bukan itu gitu. Yang dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah kita akan melakukan rujukan kepada lembaga-lembaga layanan yang ada di mana korban itu terjadi gitu. Tetapi kalau seandainya memang pelakunya itu adalah orang-orang yang pejabat negara gitu ya, kemudian orang-orang yang sangat berpengaruh begitu, maka terkadang itu juga menjadi perhatian yang penting ya, karena kemudian dampaknya kan menjadi luar biasa, seolah-olah menjadi contoh dan mengiyakan ya pelaku-pelaku yang ada itu gitu. Nah, penting di dalam proses penanganan korban kekerasan ya, itu adalah proses pemulihan dan juga penindakan pelaku begitu. Pemulihan di sini sesuai dengan kebutuhan daripada si korban ya, bisa pemulihan dari sisi medis, dari sisi psikologis, lalu dari sisi agama, ataupun juga misalnya ada pendampingan hukum ya yang mungkin bisa dilakukan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah juga penindakan pelaku ya, supaya terjadi suasana ketidakberulangan yang terjadi di masyarakat itu, supaya tidak terjadi gitu, sehingga terjadi jera ya oleh pelaku itu Mas. Nah, Ibu mungkin tadi mengatakan perihal pelayanan. Ibu mengatakan bahwasanya Komnas Perempuan tidak bisa memberikan pelayanan psikologi seperti itu. Nah, kira-kira apa bentuk pendampingan yang lebih mendetail dari Komnas Perempuan ketika mungkin perempuan akan melapor dengan segala macam bentuk yang dia alami dalam berkeluarga? Pendampingannya lebih ke arah mana sih Bu, kalau mungkin masyarakat pengen tahu nih? Iya, tadi ya kita harapkan bahwa mereka juga melapor ke lembaga layanan di mana mereka ada, yang menyediakan psikolog, menyediakan ahli hukum ataupun medis ataupun agama misalnya ya. Itu kita coba sarankan untuk menghubungi mereka. Selain itu memang Komnas Perempuan juga akan melakukan referral ya, surat rujukan begitu. Namun demikian, ketika kemudian terjadi kemacetan, terjadi kebuntuan hukum, maka tidak segan-segan juga sebagai mandat pengawasan, Komnas Perempuan kemudian berkirim surat kepada aparat penegak hukum ya, atau kepada lembaga-lembaga hukum misalnya, ini ada pengaduan tapi kok macet ya di kepolisian ini kok macet ya di sini. Maka kemudian Komnas Perempuan juga dapat berkirim surat kepada lembaga-lembaga yang seharusnya dia segera memproses hukum yang ada yang dialami oleh pelaku itu misalnya begitu. Nah, kemudian juga kayak misalnya kalau dalam kasus yang lain ya, misalnya bukan PKDRT ya, tetapi kasus yang terjadi kekerasan seksual di dunia pendidikan misalnya, ya kan? Nah, di dunia pendidikan ketika misalnya itu lapor ke Komnas Perempuan, maka kita akan juga berkirim surat kepada para rektor ya, di mana kejadian itu terjadi, lalu kita coba lihat apa yang sebenarnya terjadi, kronologinya kayak apa, dan kemudian apakah sudah ada pendampingan atau belum kepada korban. Kemudian juga kalau misalnya terjadi hal-hal seperti itu, kira-kira kampus itu juga sudah punya aturan yang jelas belum? SOP-nya sudah ada belum untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual? Nah, itu perlu kita lihat ya, terkait dengan hal-hal seperti itu misalnya. Jadi misalnya kayak di dunia pendidikan tadi, kita memastikan bahwa lembaga pendidikan itu mempunyai aturan yang sistemik ya, yang bisa memberikan pemulihan kepada korban dan juga penindakan pelaku begitu. Yang kedua juga perlu
pembuat kebijakan, terutama pimpinan ya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan secara tuntas dan kemudian tidak melakukan penyangkalan ataupun juga tidak melakukan penyalahan pada korban gitu. Yang disalahkan tuh ya lagi-lagi jangan korban ya, yang disalahkan itu adalah pelaku gitu. Nah, kembali kepada kasus-kasus yang terkait dengan PKDRT atau kekerasan dalam rumah tangga misalnya, itu juga kita harapkan tokoh-tokoh masyarakat juga itu mempunyai perspektif yang lebih progresif dan egaliter ya terhadap kebutuhan-kebutuhan perempuan. Misalnya kan ini Mas yang sering terjadi di masyarakat kita ya, tokoh-tokoh agama itu melakukan penafsiran yang secara tekstual apa adanya. Misalnya terkait dengan surat An-Nisa ya, yaitu yang ayat yang terkait dengan nusus gitu ya. Nusus itu kan pembangkangan. Kalau perempuan itu membangkang maka kemudian pukullah gitu, walaupun tidak harus menyakitkan ya. Tapi mereka kadang-kadang lupa menjelaskan bahwa laki-laki itu juga ada potensi untuk nusus, tapi namanya adalah dihar. Kalau laki-laki itu menyamakan punggung istrinya dengan ibunya, maka dia kena hukuman itu. Nah, orang kadang-kadang hanya pada kasus perempuannya saja, laki-lakinya tidak dieksplor gitu ya. Nah, yang kedua adalah perlu dikuatkan juga untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga itu ya bukan dengan pemukulan gitu loh. Mungkin bulan madu kedua kali ya, dan ngobrol dari hati ke hati gitu untuk menyelesaikan kesalahpahaman atau persoalan-persoalan yang terjadi di dalam keluarga mereka begitu, bukan malah justru melakukan pemukulan atau bahkan merasa dirinya berhak untuk memukul kepada pasangannya. Nah, itu sesuatu yang perlu diubah di masyarakat kita gitu. Jadi kalau kembali kepada apa yang dilakukan oleh Komnas Perempuan ya, salah satunya tadi ya, misalnya bagaimana kita merujuk kepada lembaga layanan yang ada. Yang kedua juga kita berinteraksi, berkomunikasi dengan lembaga penegak ya. Ketiga adalah bagaimana kita mengkomunikasikan pemahaman-pemahaman yang moderat progresif, yang ramah terhadap perempuan dan juga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah bagaimana memastikan aturan-aturan negara ini mengakomodir kebutuhan-kebutuhan perempuan, dan negara harus hadir ketika ada persoalan-persoalan masyarakat yang ada, yang sebenarnya sudah ada sih undang-undang PKDRT-nya ya, tapi bagaimana itu kemudian lebih efektif untuk kemudian diimplementasikan itu Mas. Berarti lebih kepada pendampingan, memberikan konsultasi langkah-langkah apa yang akan harus dilakukan sebagai korban gitu ya Bu ya, yang diberikan oleh Komnas Perempuan ya. Ya, jadi bisa kita mengarahkan begitu ya, untuk kemudian menghubungi nomor telepon ini, lembaga ini dan sebagainya begitu. Nah, ya Bu, mungkin dari sekian banyak kasus, kira-kira korban tersebut bisa mendapat keadilan nggak sih Bu? Atau mungkin sudah berapa banyak yang berhasil Komnas Perempuan memberikan efek jera kepada sang pelaku gitu? Ya, beberapa persoalan itu yang ditangani oleh Komnas Perempuan ya, alhamdulillah ada banyak juga yang sudah berhasil ya. Misalnya kemarin kasus di salah satu lembaga di Jawa Tengah misalnya, akhirnya bagaimana karena mereka pelakunya itu juga kekerasan dalam rumah tangga itu, lalu dia diberhentikan oleh gubernur dari posisinya, lalu kemudian juga akhirnya lembaga itu minta kepada Komnas Perempuan bagaimana sih SOP, standar operasional prosedurnya penanganan pencegahan dan penanganan kekerasan misalnya, lalu kemudian beberapa kasus juga menunjukkan implementasi atau melakukan surat rujukan yang diberikan oleh Komnas Perempuan gitu. Ada yang berhasil tapi juga banyak yang belum berhasil Mas ya. Banyak juga yang belum. Kalau kita lihat data nasional ya, ini kan kalau ini kan yang ke Komnas Perempuan saja ya. Kalau kita lihat data nasional itu kan sebenarnya persoalan itu yang betul-betul lapor ke lembaga layanan itu kan hanya sekitar 10% ya.
Kalau dari risetnya Komnas Perempuan itu kan ada 80,3% korban itu memilih diam. Nah, 10-nya itu lapor ke lembaga layanan, yang 10 lainnya, sekitar 10-an itu lapor kepada temannya, tetangganya, ibunya, bapaknya, atau orang-orang dekat gitu kan. Nah, dari yang 10% itu yang lapor ke lembaga layanan, bahkan kemudian sampai ada penindakan kepada pelaku ya, itu hanya sekitar 22% yang diproses ke pengadilan. Nah, dari 22% ini yang betul-betul tuntas, tas gitu ya, yang akhirnya benar-benar selesai, itu sangat sedikit sekali gitu. Jadi kembali lagi ya, kalau kita bicara kekerasan yang dialami oleh perempuan, terutama di ranah komunitas ya, maka ya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, atau sekarang ada yang mengusulkan tindak pidana kekerasan seksual, itu ya bagaimanapun ya harus segera dibahas dan disahkan gitu, supaya kemudian proses keadilan bagi korban yang sampai kepada proses pengadilan itu semakin bertambah gitu, sehingga kemudian semakin menjerakan pelaku gitu, Mas. Oke Bu, mungkin terakhir nih Bu, kira-kira saran apa nih yang bisa diberikan oleh Ibu selaku perwakilan dari Komnas Perempuan perihal korban-korban atau masyarakat yang mengalami kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, yang kita tahu mungkin sangat sedikit sekali wanita-wanita yang ingin memberikan atau mencurahkan soal aib keluarganya gitu Bu. Kira-kira apa saran Ibu? Banyak persoalan kekerasan seksual itu yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan negosiasi atau dengan kekeluargaan ya. Karena kalau kita pahami, siklus kekerasan itu akan sering berulang. Ya, kekerasan bulan madu, nanti kekerasan lagi, bulan madu lagi, begitu. Oleh karena itu, menurut saya sebagai efek jera, maka kadang-kadang kita perlu speak out ya. Perlu speak out atau kemudian melaporkan kasus yang ada, sehingga akan menjadikan kejeraan dan ketidakberulangan pelaku gitu. Itu yang pertama. Jadi harus ada keberanian untuk kemudian melaporkan, karena tidak semuanya itu kemudian selesai dengan persoalan negosiasi ataupun kekeluargaan, karena data menunjukkan bahwa persoalan kekerasan itu ketika diselesaikan dengan kekeluargaan itu kadang-kadang tidak kemudian langsung menjadikan ketidakberulangan itu ya, menjamin ketidakberulangan itu gitu. Yang kedua adalah kita perempuan-perempuan yang kebanyakan jadi korban itu juga harus mempunyai asertivitas ya di dalam komunikasi ya, untuk bagaimana kita menyampaikan pikiran-pikiran kita dengan cara yang sopan dan juga dengan pilihan kata-kata yang juga tidak kemudian kontraproduktif atau agresif begitu ya, sehingga bisa lebih menyelesaikan masalah begitu. Kemudian yang ketiga adalah memang kalau dari kasus-kasus yang ada, perspektif keadilan pada korban dari aparat penegak hukum itu menjadi suatu yang sangat penting untuk bagaimana melindungi para korban itu untuk mendapatkan keadilan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memastikan negara itu hadir dalam bentuk kebijakan ataupun program-program ataupun kegiatan ya, yang sifatnya adalah meneguhkan ya kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap perempuan, kebijakan-kebijakan yang zero ya kekerasan ya, juga kebijakan-kebijakan yang menguatkan pemikiran-pemikiran agama yang progresif, yang tidak menyudutkan, menyalahkan perempuan sebagai sumber persoalan. Misalnya di dalam masyarakat itu Mas, masih sering terjadi perempuan itu dianggap sebagai sumber fitnah gitu ya, harta, tahta, wanita, sehingga ketika terjadi perkosaan, termasuk perkosaan dalam rumah tangga, itu kemudian yang disalahkan adalah perempuannya. Perempuan kalau keluar rumah bekerja itu dituntut supaya tidak membawa fitnah, tapi tidak sebaliknya. Kalau laki-laki keluar rumah itu tidak dituntut untuk supaya tidak
membawa fitnah. Karena itu pemikiran-pemikiran bahwa sumber fitnah itu bukan harta tahta wanita, tapi mungkin perlu diubah gitu Mas. Yaitu apa? Sumber fitnah itu ya harta tahta asmara, atau yang sekarang tambah lagi kuota misalnya gitu ya. Nah itu penting untuk kemudian disosialisasikan di masyarakat supaya kemudian perempuan-perempuan korban itu tidak kemudian disalahkan gitu ya. Ini kan ibarat jatuh ketimpa tangga, sudah jadi korban disalahkan, mencemarkan nama baik dan lain sebagainya, sehingga penafsiran-penafsiran yang moderat progresif yang lebih kepada menguatkan hak-hak perempuan ya, itu menjadi suatu yang sangat penting untuk disosialisasikan. Saya pikir itu Mas beberapa hal yang bisa dilakukan. Terima kasih. Ibu, terakhir Bu, mungkin dari informasi yang kita terima, pihak Ibu Marlina sendiri akan berencana ke Komnas Perempuan. Sejauh ini sudah ada komunikasi atau seperti apa Bu? Saya belum ngecek ya di bagian pengaduan ya untuk sampai jam ini ya. Nanti mungkin bisa kita informasikan untuk dicek dulu ke bagian pengaduan apakah sudah masuk atau belum terkait dengan persoalan ibu ini gitu. Mohon maaf saya belum bisa menjawab karena tidak ada data di tangan ya, sehingga perlu kita konfirmasi dulu di kantor apakah sudah ada pengaduan tentang ibu ini gitu. Makasih. Oh iya, siap. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih Mas.